Pernahkah kamu duduk diam dan bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa aku hidup? Jika iya, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa di luar sana yang diam-diam berjuang menemukan secuil alasan untuk bertahan, untuk terus melangkah. Hari ini aku ingin mengajakmu menemukan alasanmu sendiri untuk hidup. Dalam perjalanan hidup, ada masa-masa ketika kita merasa tersesat. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, semuanya terasa kosong. Kita bangun pagi tanpa semangat, mengerjakan rutinitas hanya karena kewajiban, bukan karena makna. Rasanya seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya di ujungnya. Jangan merasa gagal. Bahkan orang-orang besar, pahlawan yang kamu kagumi, pernah berdiri di tempat yang sama, kosong, bingung, putus asa. Yang membedakan mereka adalah satu hal. Mereka memilih untuk terus mencari. Mereka percaya bahkan dalam keputusasaan ada seberkas harapan kecil yang menunggu ditemukan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perasaan hampa ini akan hilang dengan sendirinya. Kita menunggu sebuah keajaiban yang entah datang dari mana. Namun faktanya, perasaan itu tidak akan berubah jika kita hanya diam. Kita harus berani berjalan bahkan saat langkah terasa berat. Kita perlu memahami bahwa kehilangan arah bukan berarti akhir dari perjalanan. Justru, itu bisa menjadi awal dari babak baru yang lebih bermakna. Karena dari kehampaan itulah kita mulai bertanya pertanyaan penting, pertanyaan yang bisa membentuk kita menjadi lebih kuat. Di balik rasa tersesat, tersimpan peluang untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kadang kehilangan arah adalah undangan dari semesta untuk mulai melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Ini adalah perjalanan menuju kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kita berani menghadapi kekosongan itu, kita membuka pintu bagi perubahan sejati. Karena justru di dalam sunyi, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri dengan lebih jelas. Dan suara itu, sekecil apapun, bisa menuntun kita menemukan cahaya baru. Setiap orang pernah merasa tidak tahu harus kemana. Tapi, jangan biarkan kebingungan membuatmu berhenti. Kadang jalan terbaik bukanlah jalan yang sudah terang, tapi jalan yang harus kamu terangi sendiri. Ingat, tidak apa-apa jika kamu belum menemukan jawaban sekarang. Yang penting, kamu terus berjalan. Karena dalam langkah-langkah kecil itu, alasanmu perlahan akan muncul di depan mata. Seringkali kita berpikir alasan hidup akan datang sendiri seperti hadiah dari langit. Tapi kenyataannya alasan hidup harus dicari, harus digali dengan kerja keras, keberanian, dan kadang-kadang dengan air mata. Tanyakan dirimu, apa yang membuat jantungmu berdegup lebih cepat? Apa yang membuatmu lupa waktu? Kapan terakhir kali kamu merasa bangga akan dirimu sendiri? Dalam pencarian itu, kita akan menemui kegagalan, kekecewaan, dan kelelahan. Namun justru dalam momen-momen itulah karakter kita ditempa. Kita belajar apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya ilusi sesaat. Jangan takut mencoba hal baru meskipun itu berarti keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman hanya membuat kita merasa aman, bukan hidup. Di luar sana, di tempat yang tidak nyaman, alasanmu untuk hidup mungkin sedang menunggumu. Kadang, pencarian ini bisa terasa menyakitkan. Ada saatnya kita merasa seperti berjalan tanpa arah, terluka, dan ingin menyerah. Tapi ingatlah, luka-luka itu bukan tanpa makna. Setiap rasa sakit adalah bagian dari proses menemukan siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu mulai bergerak, sekecil apapun langkahmu, kamu mulai menulis bab baru dalam hidupmu. Bukan lagi hidup yang mengalir tanpa makna, tapi hidup yang dipenuhi oleh pencarian, semangat, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Tidak semua pencarian menghasilkan jawaban instan. Kadang kita hanya menemukan pertanyaan baru. Tapi justru di sanalah hidup menjadi menarik. Setiap pertanyaan yang kamu temukan membawa kamu lebih dekat ke inti dirimu sendiri. Hidup bukan tentang menemukan semua jawaban dalam sehari. Hidup adalah tentang berani terus bertanya, terus mencari, dan tidak menyerah saat jalanan terasa gelap. Karena dalam pencarian itulah kita menemukan alasan kita untuk tetap berjalan. Simon Sinek pernah berkata, mulai dengan mengapa. Mulailah dari mengapamu. Temukan satu hal kecil hari ini, itu sudah cukup.
Kadang kita merasa bersalah saat tujuan hidup kita berubah, saat apa yang dulu penting kini terasa hambar. Tapi ingatlah, manusia bertumbuh, dan alasan hidupmu berhak bertumbuh bersamamu. Mungkin dulu kamu hidup untuk membahagiakan orang tuamu, kini kamu hidup untuk menciptakan keluarga kecilmu sendiri. Besok mungkin kamu hidup untuk meninggalkan warisan kebaikan bagi dunia. Perubahan itu bukan pengkhianatan terhadap masa lalu. Itu adalah penghormatan terhadap perjalananmu sendiri. Kamu menghargai siapa dirimu kemarin, tetapi kamu juga memberi ruang untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik hari ini. Saat alasanmu berubah, itu artinya kamu mendengarkan hatimu yang terus bertumbuh. Jangan takut untuk melepas tujuan lama, karena dengan begitu kamu memberikan ruang bagi mimpi baru untuk lahir. Terkadang perubahan ini bisa terasa menakutkan. Kita bertanya-tanya, apakah aku salah? Apakah aku membuang semua yang telah aku perjuangkan? Tidak, kamu tidak salah. Kamu hanya berevolusi menjadi versi dirimu yang lebih sejati. Beranilah mengikuti suara hati yang terus berkembang, karena alasan yang benar hari ini mungkin bukan alasan yang benar untuk esok. Yang penting adalah tetap jujur pada dirimu sendiri dalam setiap perubahan itu. Kamu tidak perlu merasa bersalah untuk tumbuh. Sama seperti pohon yang harus menggugurkan daunnya sebelum bertunas kembali, perubahan dalam hidupmu adalah tanda bahwa kamu masih hidup, masih berjuang. Perubahan adalah bukti bahwa kamu tidak membiarkan dirimu membeku dalam kenyamanan. Kamu memilih untuk terus bergerak, terus bertumbuh, terus mencari makna yang lebih dalam untuk hidupmu. Elizabeth Gilbert dalam bukunya Big Magic berkata, "Bersedialah untuk berubah arah. Itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian dari perjalanan kreatif hidupmu." Ada hari-hari di mana dunia terasa berat, di mana kamu merasa gagal, tidak berguna, bahkan mungkin tidak dicintai. Tapi ketahuilah ini, nilaimu tidak tergantung pada prestasi atau pengakuan orang lain. Kamu berharga hanya karena kamu ada. Di saat kamu merasa kecil, ingatlah bahwa kehadiranmu membawa dampak. Bisa jadi kamu tidak pernah tahu betapa besar pengaruhmu bagi seseorang. Hanya dengan satu tindakan kecil, satu senyuman, satu kata penghiburan. Dunia tidak selalu adil dalam mengapresiasi keberadaan kita. Tapi jangan biarkan ketidakadilan dunia menentukan nilai dirimu. Kamu berharga bukan karena dunia mengakuinya, tapi karena hidupmu sendiri adalah anugerah. Saat kamu merasa tidak berharga, kembalilah ke hal-hal sederhana. Siapa yang pernah kamu bantu, siapa yang pernah kamu hibur, siapa yang pernah kamu kuatkan. Bukti keberhargaanmu tersembunyi dalam kebaikan kecil yang mungkin kamu lupakan. Ingatlah, dunia ini membutuhkanmu, bukan versi sempurna dari dirimu, tapi dirimu yang nyata, yang penuh luka, yang tetap memilih untuk mencintai dan berjuang meskipun merasa rapuh. Setiap nafas yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu masih punya kesempatan untuk membuat perbedaan. Tidak perlu besar, tidak perlu luar biasa. Satu langkah kecil dari hatimu bisa menjadi cahaya besar bagi dunia sekitar. Bahkan ketika kamu merasa tak terlihat, percayalah, ada seseorang di luar sana yang mungkin diam-diam terinspirasi oleh keteguhanmu. Jangan pernah meremehkan keajaiban dari sekadar tetap bertahan. Brené Brown pernah mengatakan, percaya bahwa kita cukup apa adanya adalah tindakan spiritual terdalam. Hari ini percayalah, kamu cukup. Kalau hidupmu terasa kosong, mungkin karena kamu terlalu sering membaca cerita orang lain dan lupa menulis ceritamu sendiri. Hari ini ambillah kendali itu kembali. Tulislah bab baru, bangun karakter utama yang kuat dirimu sendiri. Hadapi rintangan dan jatuh bangun dengan keberanian. Jangan takut salah langkah. Bahkan kisah terbaik pun penuh dengan plot twist dan tantangan yang tak terduga. Justru disitulah keindahannya. Disitulah kisahmu menjadi hidup.
Mulailah dari hal kecil, dari keputusan-keputusan sederhana yang membangun momentum. Setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari bab besar yang akan kamu banggakan di masa depan. Ingatlah bahwa cerita besar tidak lahir dari kesempurnaan. Mereka lahir dari keteguhan hati untuk terus melangkah meski dengan langkah yang goyah. Keberanianmu menulis ceritamu sendiri adalah keberanian untuk benar-benar hidup. Hari ini, saat kamu menulis kata pertama, kamu sedang menciptakan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kesuksesan. Kamu menciptakan makna, warisan, dan kebahagiaan yang otentik. Setiap orang hebat pernah memulai dari satu keputusan kecil untuk tidak membiarkan hidup mereka ditentukan oleh orang lain. Kini giliranmu. Pegang pena itu erat-erat dan mulai ukir ceritamu sendiri. Jangan tunggu cerita yang sempurna. Mulailah dengan keberanian yang sederhana, karena setiap halaman baru yang kamu tulis adalah langkah menuju hidup yang lebih bermakna. Jordan Peterson berkata, ambil tanggung jawab atas hidupmu. Itulah jalan menuju makna sejati. Hari ini, bukan besok, mulailah menulis ceritamu.